Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Aulia Hairunisa. Saya mahasiswi Pascasarjana Pendidikan Matematika UHAMKA semester 3. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas edupreneurship saya mengenai usaha yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Yang pertama, jenis usaha yang dilakukan, saya mau melakukan usaha di bidang food and beverage ataupun di bidang fashion. Yang melatar belakangi usaha tersebut yaitu karena saya memang suka dan hobi masak, dan saya suka tentang fashion hijab seperti itu. Selanjutnya daya dukung ini seperti kayak saya sudah mempersiapkan akun sosial media untuk marketing atau pemasaran produknya seperti itu. Kemudian gambaran kesuksesan yang memotivasi. Kalau untuk di bidang food and beverage ini ada dari Bittersweet by Najla, ownernya Kak Najla. Beliau membuat dessert box atau dessert cake gitu dalam kemasan yang berbeda. Selanjutnya ada Ibu Restu Dwi Utami. Beliau dengan tagline-nya palu gada. Jadi apa yang customer mau dia ada gitu. Dari mulai makanan ringan, makanan berat, cake, dan dessert lainnya pun beliau bisa membuatnya seperti itu. Sedangkan untuk di bidang fashion itu ada dari Vanilla Hijab, ownernya Atina dan Intan. Mereka ini dua bersaudara kakak adik dengan foundernya Atina dan co-foundernya Intan. Yang bikin untuk memotivasi itu karena beliau baru membuka usaha hijab ini, fashion hijab ini di tengah keterbatasannya, yaitu Atina saat itu sedang sakit dan harus daily life-nya menggunakan kursi roda, dan dengan modal yang sangat minim hingga sampai saat ini fashion hijabnya ini yang memiliki label Vanilla Hijab ini sangat amat digemari oleh kaum hawa. Persiapan atau tahapan dalam usaha ini yaitu yang pasti niat, kemudian modal, yang ketiga marketing, dan service. Service itu bagaimana pelayanan kita terhadap customer, udah gitu bagaimana after sale kita setelah kita menjual produk yang kita jual. Untuk cara promosi, hal yang paling mudah yaitu dengan sosial media, bisa menggunakan Instagram ataupun Twitter, dan juga minta promosikan kepada teman seperti itu, atau dari mulut ke mulut. Untuk perhitungan atau estimasi keuntungannya itu yang jelas kita harus menghitung modalnya dulu, berapa bahan baku yang dikeluarkan, berapa pengeluaran packagingnya. Terus kalau misalnya untuk food and beverage tadi kan berarti berapa gas yang kita keluarkan seperti itu. Terus baru ditambah dengan jasanya ini, kalau misalnya food and beverage berarti kita kan membutuhkan jasa masak atau kokinya. Kemudian kalau untuk fashion hijabnya ini kita butuh bayar jasa untuk jasa jahitnya. Setelah itu ditotal, kemudian kita tahu nih berapa modal yang dikeluarkan, sekian rupiah. Dari modal tersebut kita bisa menambah keuntungan. Misalnya mau mengambil keuntungan berapa persen, apakah 10%, 20%, 30% dari modal yang kita keluarkan itu. Tantangan, kalau untuk tantangan itu pesaing dan juga bagaimana kita mempromosikannya, karena untuk promosi produk itu juga bukanlah hal yang mudah seperti itu.
peluang atau inovasi agar usaha berkembang. Peluang atau inovasinya itu dengan kita berinovasi, membuat jenis atau mengembangkan suatu produk yang ada, kemudian kita kemas secara ulang dengan kemasan yang baru untuk menarik pembeli, seperti itu. Seperti kalau misalnya dessert box, kita untuk sebuah dessert misalnya es cendol. Cendol itu biasa kita nikmati dengan bentuk es, diseduh dengan gula merah dan santan. Tapi inovasi bisa juga dengan dessert box. Cendol itu kita jadikan dessert box, yaitu dengan layuran cake, terus di atasnya dikasih cendol, dikasih krim, seperti itu. Nanti jadinya dessert box cendol seperti yang Najla, Bittersweet by Najla dan juga Ibu Restu lakukan. Faktor penghambat itu yang jelas keterbatasan modal. Yang kedua itu fashion. Kalau untuk fashionnya, di tukang jahit susah mencari tukang jahit yang bisa kita ajak kerjasama dalam jumlah yang belum banyak atau partaian kayak gitu. Kemudian untuk makanan, kalau untuk makanan jelas susahnya di pencarian bahan baku yang berkualitas ataupun nyari langganan untuk bahan bakunya itu masih sulit. Kelebihan dan kekurangan. Kalau untuk kelebihannya sendiri itu fashion ataupun food and beverage itu kan bisnis yang long life, bisnis yang nggak akan pernah kegerus oleh waktu, karena setiap hari kita butuh makan, butuh minum, dan kita juga butuh pakaian. Jadi itu sih menurut saya kelebihannya. Dan juga kalau kita pintar untuk berinovasi, pintar untuk mengimprovisasi produk kita nggak akan kegerus oleh waktu dan tetap lancar walaupun banyak saingannya. Kelemahannya itu karena di zaman sekarang berjamurnya entrepreneur di bidang fashion ataupun di bidang food and beverage. Jadi kalau kita sendiri nggak bisa survive, kita sendiri nggak bisa berinovasi akan mengenai produk kita, maka produk kita pasti akan terkalahkan. Itu sih kelemahannya. Aplikasi digital atau teknologi, untuk tahap awal bisa menggunakan e-commerce. Seperti zaman sekarang itu mungkin sebagian besar memiliki Shopee. Kita bisa menggunakan platform Shopee tersebut untuk kita berjualan produk-produk yang kita jual. Kemudian bisa kita lewat Instagram. Untuk pemesanan sendiri dari Instagram bisa kita alihkan ke Shopee atau ke Line Ad. Kemudian kalau misalnya bisnis kita jauh lebih berkembang, bisa lebih maju, kita bisa menggunakan website sendiri untuk mempromosikan dan menjual produk-produk yang kita jual. Cara untuk mengoptimalkan kontribusi usaha tersebut untuk keluarga dan masyarakat. Caranya itu dengan menggunakan jasa mereka atau kita mengajak kerjasama mereka. Kita memakai jasa mereka untuk bantu-bantu di usaha kita. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih belum tertata atau tersusun rapi videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.